Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Niono Dino, channel yang membahas perkembangan informasi P3K. Di video kali ini kita akan melihat pengumuman dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang pembatalan peserta seleksi kompetensi dan penyesuaian hasil penambahan nilai kompetensi teknis dalam penerimaan P3K Jabatan Fungsional Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2022. Berdasarkan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui email csn2022@kemenkes.go.id dan helpdesk seleksi CSN Kementerian Kesehatan tahun 2022, maka terdapat perubahan status peserta yang semula dinyatakan memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat, serta perubahan penambahan nilai kompetensi teknis dalam penerimaan P3K Jabatan Fungsional Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut. Di pengumuman ini ada 9 peserta terjadi perubahan. Peserta yang nomor 1 dan sampai nomor 3 ini dinyatakan tidak memenuhi syarat, yaitu atas nama Tripuji Astuti, jabatan yang dilamar adalah terampil asisten apoteker, dengan keterangan tidak memenuhi syarat karena belum memenuhi masa kerja pada jabatan yang relevan dengan asisten apoteker yang disyaratkan paling singkat 2 tahun. Yang kedua adalah Cita Miarti, terampil asisten apoteker, keterangannya sama. Yang nomor 3 adalah Iqbal Dimas Pradana, jabatan yang dilamar adalah terampil perawat, dengan keterangan sama menjadi tidak memenuhi syarat karena belum memenuhi masa kerja pada jabatan yang relevan dengan perawat terampil yang disyaratkan paling singkat 2 tahun. Sedangkan untuk peserta nomor 4 sampai nomor 6 di sini terjadi perubahan penambahan nilai kompetensi teknis. Yang nomor 4 atas nama Zakiah Yumesa Desimbara, jabatan yang dilamar adalah terampil perawat, dengan keterangan tidak melampirkan surat keterangan melamar di tempat bekerja saat ini sesuai format lampiran 8, sehingga penambahan nilai kompetensi teknis semula adalah 113 dan 68 menjadi 113. Yang 68 dibatalkan. Yang nomor 5 Rika Lestari, jabatan yang dilamar adalah terampil perawat, ini juga sama, tidak melampirkan surat keterangan melamar di tempat bekerja saat ini sesuai format lampiran 8, sehingga penambahan nilai kompetensi teknis semula adalah 113, ini untuk afirmasi 35 tahun, dan 68 ini adalah untuk afirmasi bekerja melamar di tempat bekerjanya. Sehingga karena tidak melampirkan surat keterangan melamar di tempat bekerja, afirmasi atau tambahan nilainya menjadi 113. Yang keenam adalah Nelly Novita, ini terampil perawat, jabatan yang dilamar, karena tidak melampirkan surat keterangan melamar di tempat bekerja saat ini sesuai format lampiran 8, sehingga penambahan nilai kompetensi teknis semula 113 dan 68 menjadi 113. Selanjutnya di peserta nomor 7 Dewi Flestiana Purba, jabatan yang dilamar adalah dokter, ini juga sama, tidak melampirkan surat keterangan melamar di tempat bekerja saat ini sesuai format lampiran 8, sehingga penambahan nilai kompetensi teknis semula 113 dan 68 menjadi 113. Yang ke-8 Nyimas Asmawati, jabatan yang dilamar adalah terampil peranata laboratorium kesehatan, ini juga sama, tidak melampirkan surat keterangan melamar di tempat bekerja saat ini sesuai format lampiran 8, sehingga penambahan nilai kompetensi teknis semula sebesar 113 dan 68 menjadi 113. Yang nomor 9 Zardani, jabatan yang dilamar adalah terampil perawat. Beda dengan yang peserta nomor 4 sampai nomor 8 terjadi pengurangan untuk penambahan nilai kompetensi teknis atau afirmasinya. Untuk peserta nomor 9 atas nama Zardani di sini terjadi penambahan nilai kompetensi teknis semula sebesar 68 menjadi 113 dan 68.
karena atas nama Sardani usianya sudah 35 tahun. Seperti itu, ke-9 peserta terjadi perubahan. Peserta yang nomor 1 sampai nomor 3 yang semula memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat. Peserta yang nomor 4 sampai dengan nomor 8 yang semula mendapatkan penambahan nilai kompetensi teknis 113 dan 68 menjadi 113. Sedangkan peserta yang nomor 9 semula mendapatkan penambahan nilai kompetensi teknis 68 menjadi 113 dan 68. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) tetapi di kemudian hari mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, meninggal dunia, maka PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan. Poin yang ketiga, kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Poin keempat, para peserta agar terus memonitor perkembangan informasi penerimaan P3K di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2022 melalui laman resminya. Yang kelima, kelulusan peserta pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi peserta. Apabila ada pihak atau oknum yang mengatasnamakan Kementerian Kesehatan atau panitia seleksi menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi P3K di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan agar dilaporkan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Yang keenam, apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas, pelamar dapat membaca dan memahami di laman csn.kemenkes.go.id. Poin ketujuh, pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan P3K di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2022 dapat menghubungi Halo Kemenkes. Ya, demikian pengumuman pembatalan peserta seleksi kompetensi dan penyesuaian hasil penambahan nilai kompetensi teknis dalam penerimaan P3K jabatan fungsional kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2022. Pengumuman ini disampaikan di Jakarta 28 Desember tahun 2022. Seperti itu informasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.